Darunisa Lihanur Fitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses inflamasi dari mulai masuknya agen hingga terjadi tanda-tanda proses inflamasi itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih proses inflamasi itu sendiri. Jadi, proses inflamasi itu adalah suatu respon terhadap cedera, jaringan, atau infeksi. Inflamasi ini merupakan proses alami untuk mempertahankan homeostatis tubuh akibat adanya agen atau senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Nah, kemudian yang dapat menyebabkan proses inflamasi ini sendiri adalah yang pertama itu penyakit kanker, salah satunya bisa penyakit kanker, bisa penyakit jantung, penyakit pulmoner, dan penyakit yang lain sebagainya, masih banyak lagi. Proses terjadinya inflamasi ini dimulai dengan kerusakan jaringan akibat stimulus yang menyebabkan pecahnya sel emas. Kemudian diikuti dengan pelepasan mediator inflamasi, dilanjutkan dengan terjadinya vasodilatasi yang kemudian menyebabkan migrasi sel leukosit itu sendiri. Nah, terus proses inflamasi ini bisa dengan adanya tusukan, splinter, atau bisa juga dengan kuman patogen, bisa bakteri, bisa virus, fungi yang masuk ke kulit atau yang terkoyak. Kemudian, dia akan mendekati dengan sel emas yang mengakibatkan sel emas ini pecah dan terlepasnya mediator-mediator inflamasi, yaitu diantaranya ada histamin, ada serotonin, bradikinin, leukotrin, dan prostaglandin. Tujuannya itu untuk mendegradasi langsung atau yang terjadi di gambar kedua ini, yaitu memanggil bantuan sel-sel fagosit atau memanggil neutrofil yang berwarna kuning, sehingga mikrobanya ini bisa dihancurkan semuanya oleh si sel emas ini. Histamin ini bertanggung jawab pada perubahan yang paling awal, yaitu menyebabkan vasodilatasi pada arteriol yang didahului dengan vasokonstriksi awal dan peningkatan permeabilitas kapiler. Kemudian, perubahan permeabilitas ini yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan berkumpul di dalam jaringan ini. Selanjutnya, bradikinin bereaksi lokal menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler. Sebagai penyebab radang, prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam proses inflamasi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akut dan ada kronis. Pada inflamasi akut ini, dia terjadi dalam waktu yang lebih singkat, yang melibatkan sistem vaskular lokal, sistem imun, dan beberapa sel. Selanjutnya, untuk inflamasi kronis berlangsung pada waktu yang cukup lama, beberapa bulan bahkan bertahun-tahun. Terkadang sangat merusak bagian tubuh yang terkena. Pada inflamasi kronis ini melibatkan sel darah putih, terutama pada sel molekuler pada prosesnya. Apabila terjadi inflamasi, maka akan muncul tanda-tanda berupa yang pertama ini adalah kemerahan atau rubor. Hal ini disebabkan oleh pembuluh darah di sekitar daerah lokasi inflamasi itu, darah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Yang kedua ini ada pembengkakan atau tumor. Kenapa bisa terjadi? Yaitu karena adanya cairan yang menumpuk di jaringan, baik itu di seluruh tubuh ataupun di lokasi inflamasi yang terinfeksi ini, yang lebih spesifiknya. Selanjutnya itu yang ketiga ada panas atau disebut dengan kalor. Hal ini disebabkan oleh aliran darah menjadi lebih deras ke wilayah tersebut. Saat mengalami artritis, sendi akan meradang dan akan terasa hangat saat disentuh. Meskipun demikian, kulit di sekitarnya tidak akan terasa panas seperti yang dirasakan oleh si sendi ini. Jika inflamasi terjadi di seluruh tubuh, maka bisa menyebabkan demam. Selanjutnya itu ada nyeri atau disebut dengan dolor. Nyeri ini merupakan hasil dari zat kimia yang menstimulasi ujung saraf, membuat wilayah yang terdampak terasa lebih sensitif atau lebih sakit, nyerinya lebih terasa, seperti itu. Kemudian tanda dan gejala yang terakhir yang dapat terjadi pada proses inflamasi itu adalah hilangnya fungsi atau fungsiolisa. Kondisi ini disebabkan adanya cedera dan rasa sakit di wilayah itu sendiri. Contohnya adalah pada saat terjadi inflamasi di sendi, maka akan kesulitan untuk menggerakkan sendi tersebut. Akibatnya adanya pembengkakan yang terjadi. Lalu pada saat terjadi inflamasi di saluran pernafasan, seseorang itu dia akan merasakan sulit bernafas, atau dia bisa saja terjadinya sesak di dadanya, seperti itu.
Demikian sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses inflamasi ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.